Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Melisa Novita dengan NIM F1081231068. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video strategi belajar mengajar tentang teori-teori belajar dan karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori-teori belajar. Nah, teori-teori belajar ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang keempat teori humanistik. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu teori behavioristik. Kira-kira apa sih teori behavioristik? Nah, teori behavioristik itu adalah teori yang membahas tentang perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar itu menjadi bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru tentunya. Sebagai apa? Sebagai hasil interaksi antara stimulus yang diberikan dan respon yang mereka keluarkan. Selanjutnya, di sini ada dipaparkan 4 tokoh teori behavioristik. Bisa dilihat foto dan namanya ya. Lanjut, ada prinsip-prinsip teori behavioristik. Nah, yang pertama itu ada objek psikologinya adalah apa tadi? Pengertiannya tingkah laku. Jadi objek psikologinya adalah tingkah laku. Kemudian, semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Nah, stimulus yang diberikan tadi dan respon yang dikeluarkan itu adalah bentuk tingkah laku yang dikembalikan. Kemudian, ada mementingkan pembentukan kebiasaan. Nah, orang yang awalnya berperilaku A setelah dibiasakan berperilaku B, maka lama-kelamaan B akan menjadi kebiasaannya. Nah, begitulah mementingkan pembentukan kebiasaan. Kemudian ada perilaku nyata dan terukur, memiliki makna tersendiri. Jadi semua perubahan itu memiliki makna tersendiri ya, dan tentunya perubahannya ke arah yang lebih positif. Kemudian aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik juga harus dihindari. Nah, itu tadi adalah prinsip-prinsip teori behavioristik. Selanjutnya kita bahas apa sih ciri-ciri teori behavioristik. Nah, yang pertama itu mengutamakan pengaruh lingkungan. Nah, jadi pengaruh lingkungan itu sangat penting ya sebagai proses pembentukan tingkah laku. Kemudian hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Nah, perilaku yang diinginkan tentunya kita sebagai pendidik menginginkan perilaku peserta didik menuju ke arah yang lebih positif, bukan negatif. Kemudian mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Nah, kan kita juga nggak mungkin ya mau kita memberikan suatu hal, tapi tidak ada hal yang dikembalikan. Nah, reaksi yang kita berikan itu tidak ada di respon. Jadi, kita harus mementingkan tuh pembentukan reaksi. Gimana caranya supaya hal yang kita berikan itu juga dikembangkan dan dirubah perilaku yang awalnya tadi negatif menjadi positif oleh peserta didik kita. Kemudian, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanisme tertentu, misalnya meminta maaf. Nah, semua pembentukan perilaku itu kan ada prosesnya ya, tentu dari yang rendah ke tahap yang tinggi. Nah, mekanisme di sini tuh yang disebut misalnya meminta maaf tuh tentu yang awalnya susah untuk menyebutkan kata maaf, lama-kelamaan mulai bisa tuh minta maaf atau bahkan meminta tolong, juga berterima kasih karena itu aspek yang sangat penting dalam diri seseorang. Kemudian menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, jadi pembentukan perilaku juga tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali mencoba. Tentu harus berkali-kali dan itu kan bisa disebut sebagai latihan agar menjadi kebiasaan. Kemudian kita membahas tentang implementasi teori behavioristik. Nah, yang pertama itu ada guru menyusun materi nih atau bahan ajar secara lengkap mulai dari materi sederhana sampai yang kompleks. Kemudian selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Nah, tujuannya tuh untuk mempermudah peserta didik untuk mencapai atau meraih tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kemudian
Jika guru menjumpai adanya kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki agar semuanya merujuk pada hal yang positif dan tidak tersasar. Kemudian, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan seperti pada ciri-ciri yang tadi. Kemudian, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Nah, evaluasi kan tentunya mengarah pada hal yang positif ya. Ada sesuatu yang salah, tentu diperbaiki agar menjadi lebih benar. Kemudian, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Jadi, apapun reaksi yang kita berikan, tentu responnya juga harus yang positif. Nah, kalaupun ada respon yang negatif, kita harus memberi penguatan, memberi pengarahan bagaimana sih respon yang positif. Nah, selanjutnya kita membahas tentang keunggulan dan kelemahan teori behavioristik. Nah, yang pertama keunggulan dulu nih. Keunggulan dari teori behavioristik itu apa saja sih? Nah, yang pertama itu peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Kemudian, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linier dan konvergen. Kemudian, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari teori behavioristik. Apa-apa saja kelemahannya? Yang pertama, ada membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Karena kan tadi balik lagi ya, biasanya peserta didik itu tidak semuanya langsung memberikan respon. Jadi guru yang terus-terusan memberi stimulus dan responnya mungkin hanya sedikit. Kemudian berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik. Nah, itu tuh seperti memberi hukuman pada peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer atau mencubit. Nah, hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Lalu, timbullah kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai teori behavioristik. Selanjutnya, ada teori yang kedua, yaitu teori kognitivisme. Nah, kira-kira apa sih teori kognitivisme itu? Nah, teori kognitivisme memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran itu melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Nah, pada teori ini nih menekankan pada bagaimana sih informasi diproses dan daya ingat peserta didik itu untuk mengingat semua materi-materi yang diberikan. Kemudian, nah ini dia ada lagi diberikan tokoh-tokoh teori kognitivisme. Nah, ada 3 orang di sini, bisa dilihat sama-sama ya gambarnya dan ada juga namanya. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip teori kognitivisme. Apa saja prinsipnya? Yang pertama ada pembelajar atau peserta didik aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Lalu yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Belajar membangun pemahaman daripada catatan. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Nah, jadi kesimpulannya di sini, pembelajar itu harus aktif untuk memahami pengalaman karena pemahaman itu mereka kembangkan dari hal apa yang sebelumnya sudah mereka ketahui terkait materi pembelajaran tersebut. Kemudian dia akan membangun pemahaman yang baru, bisa disangkut pautkanlah sama pengalamannya yang sudah ada. Begitu. Selanjutnya ada ciri-ciri teori kognitivisme. Yang pertama itu ada belajar adalah proses pembentukan mental, bukan perubahan tingkah laku seperti yang teori sebelumnya. Kemudian ada siswa aktif sebagai penyalur. Nah, karena kan siswa nih yang menghubungkan pengalamannya yang lalu sama hal-hal baru yang dia dapatkan. Makanya dia disebut sebagai penyalur.
Kemudian, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Nah, dari hal khusus ke hal umum ataupun dari hal yang umum ke hal yang khusus. Kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, itu motivasi dari diri mereka sendiri sehingga tidak perlu stimulus. Kemudian, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Nah, kan siswa yang aktif, jadi mereka lah yang menemukan penemuan dan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan itu menjadi kesimpulan yang mereka ambil. Kemudian, guru memfasilitasi terjadinya proses pemahaman baru. Nah, setelah disimpulkan, nah guru nanti yang akan memproses lagi pemahaman mereka, bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, dan diarahkan kembali untuk mendapatkan hasil yang memuaskan tentunya. Kemudian kita masuk ke implementasi teori kognitivisme. Nah, yang pertama ada pada teori belajar kognitif dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kemudian yang kedua, kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar amat diperhitungkan agar belajar menjadi lebih bermakna bagi siswa. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan teori kognitivisme. Nah, kita ke keunggulannya dulu. Apa aja keunggulannya? Yang pertama ada menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kemudian mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Kemudian pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang telah diberikan. Kemudian pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Nah, terus untuk pengembangan dan kelanjutannya itu diserahkan pada peserta didik. Lalu kelemahannya, yang pertama ada selalu menganggap semua peserta didik mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Padahal kan cara peserta didik memperhatikan, cara menangkap, cara mengolah pengetahuan itu berbeda-beda. Lalu tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan karena pada dasarnya peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda tadi. Lalu perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Oke, selanjutnya kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori konstruktivisme. Nah, kira-kira apa sih pengertian teori konstruktivisme? Nah, teori konstruktivisme itu adalah proses membangun pengetahuan dengan cara mengabstraksi pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa dengan realitas, baik realitas pribadi, alam, maupun sosial. Nah, teori konstruktivisme ini memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk belajar menemukan sendiri nih tentang kompetensi dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuannya yang telah ada di dalam dirinya. Nah, kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Lalu, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Lalu, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Lalu, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Kemudian, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Lalu, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Lalu, mencari dan menilai pendapat siswa. Kemudian, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Nah, jadi pada teori ini, pengetahuan itu dibangun oleh siswa sendiri. Tetapi, hal itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian guru yang akan menyediakan saran dan situasi agar proses belajar itu menjadi lebih efektif. Nah, nanti guru akan menilai bagaimana sih pendapat siswa. Kemudian tentu akan ada arahan lagi bagaimana yang benar dan bagaimana yang harus diperbaiki. Dan semuanya itu harus menyesuaikan kurikulum agar semua pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada
Ciri-ciri teori konstruktivisme. Yang pertama ada memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru. Nah, melalui apa? Melalui keterlibatannya tadi dalam dunia sebenarnya. Kemudian ada menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Nah, kan itu siswa ya yang lebih aktif. Jadi, guru kan hanya memberikan dasar-dasarnya aja. Kemudian, siswalah yang akan mengembangkannya. Kemudian ada mendorong ide-ide siswa sebagai panduan merancang pengetahuan. Kemudian mendorong siswa secara kooperatif, lalu mendorong dan menerima usaha serta hasil yang diperoleh siswa. Tentu kita harus selalu mengapresiasi ya apa yang siswa kita dapatkan. Kemudian mendorong siswa untuk bertanya dan berdialog dengan guru. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu terjalin dengan baik. Kemudian, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Jadi, proses itu juga penting, hasil pembelajaran juga penting. Kemudian, mendorong proses inquiry siswa melalui kajian dan eksperimen. Lalu selanjutnya ada tujuan-tujuan teori konstruktivisme. Nah, apa aja tujuannya? Yang pertama itu ada merangsang berpikir inovatif. Nah, jadi bukan hanya kreatif ya, tapi inovatif. Menciptakan hal-hal baru, merangsang mereka untuk mendorong mereka untuk berpikir, oh ada hal baru, oh ini bisa disangkut pautkan dengan yang ini. Jadi mereka berpikir tuh lebih inovatif dan lebih bebas untuk mengkreasikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, selama itu berhubungan dengan materi pembelajarannya. Kemudian bisa meningkatkan pengetahuan. Nah, tentu ya semua pembelajaran itu pasti bisa meningkatkan pengetahuan. Lalu menemukan berbagai hal baru. Nah, hal baru lagi yang ditemukan karena pemikiran mereka sendiri tadi, pengalaman mereka sendiri, baik itu tadi dengan dirinya sendiri kah, atau dengan alam, atau dengan sosialnya. Kemudian membentuk keahlian sesuai kemampuan. Nah, semua peserta didik itu punya keahlian masing-masing ya, hanya tinggal mereka sudah paham atau belum dengan diri mereka. Nah, nanti kalau sudah tahu, oh kemampuan saya di sini, oh berarti saya bisa menjadi ahli nih di sini, begitu. Kemudian mendorong untuk berpikir mandiri. Nah, kan siswa-siswa tadi yang aktif, yang berpikir mulanya, jadi mereka pasti berpikir mandiri dulu, baru kemudian kita memberikan pengarahan pada mereka agar pikiran mereka lebih terbuka dan lebih merasa, oh ternyata gini nih. Nah, kan dia jadi lebih paham, kemudian menjadi lebih mendapatkan pemahaman yang lebih luas gitu. Nah, kemudian ada keunggulan dan kelemahan teori konstruktivisme. Kita masuk ke keunggulannya dulu ya. Yang pertama itu ada peserta didik terlibat secara langsung. Nah, secara langsung dalam membangun pengetahuan baru, sehingga mereka akan lebih paham dan dapat mengaplikasikannya. Lalu, peserta didik juga aktif, sangat-sangat aktif berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari ide, dan membuat keputusan. Lalu peserta didik juga terlibat langsung dan aktif belajar sehingga dapat mengingat konsep secara lebih lama. Nah, jadi apapun yang kita mulai dari diri kita sendiri, kita cari tahu sendiri, tentu kita akan lebih mengingat karena hal itu kan kita yang memulainya, jadi kita yang lebih tahu. Kemudian ada kelemahannya. Nah, apa aja tuh kelemahan teori konstruktivisme? Nah, kelemahannya itu yang pertama ada siswa kan membangun pengetahuan mereka sendiri. Jadi tidak jarang pada saat membangun pengetahuan itu siswa tidak cocok dengan pembangunan ilmuwan yang menyebabkan kesalahpahaman. Jadi tuh pembangunan pengetahuan yang dilakukan oleh siswa dan yang dilakukan oleh ilmuwan itu terkadang berbeda ya cara berpikirnya gitu. Berbeda hasilnya, jadi itu seringkali menyebabkan kesalahpahaman. Kemudian konstruktivisme pengetahuan menanamkan bahwa siswa membangun sendiri. Hal ini pasti memakan waktu yang lama dan setiap siswa tuh memerlukan penanganan yang berbeda-beda karena balik lagi ya, setiap peserta didik itu mempunyai kebutuhan, karakteristik dan pengalaman dan hal-hal itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan semuanya. Nah, jadi hal itu
Saat siswa membangun sendiri pengetahuannya tentulah membutuhkan waktu yang lama dan perlu penanganan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada situasi dan kondisi masing-masing sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori humanistik. Nah, teori humanistik itu apa? Nah, jadi teori humanistik adalah teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Nah, jadi bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan manusia lainnya. Nah, teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri. Nah, jadi kita juga menyesuaikan itu sesuai potensi diri kita ya. Jangan memaksa untuk menjadi orang lain. Orang lain baik sekian, nanti kita mau jadi baik yang kayak dia, padahal kita tuh belum mampu. Jadi menyesuaikanlah dengan kemampuan diri kita sendiri selama itu ada dalam hal yang positif. Lalu teori ini juga mendorong seseorang untuk mengembangkan bakat dan potensinya hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Nah, ini juga ada teori tokoh-tokoh teori humanistik, bisa dilihat ya gambarnya dan ada namanya juga. Kemudian, nah kita masuk pada prinsip-prinsip teori humanistik. Nah, apa-apa saja sih prinsipnya? Nah, yang pertama itu ada manusia itu memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Nah, semua manusia itu pada umumnya aslinya punya keinginan sendiri untuk belajar. Hal apapun kan dipelajari ya, bukan hanya materi yang dibelajar di sekolah, tapi hal apapun, mau dari diri sendiri, orang lain, lingkungan, ataupun sosial kita itu juga belajar. Kemudian belajar akan lebih cepat dan lebih bermakna. Kemudian belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Nah, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar itu maksudnya belajar ya, kita mencari belajar bagaimana belajar yang nyaman untuk diri kita sendiri. Bagaimana belajar itu aman, damai. Tentunya kan ilmu pengetahuan lebih mudah diserap oleh kita gitu. Kemudian belajar juga secara partisipasi jauh itu lebih efektif daripada belajar pasif. Nah, mending kita belajar dari jarak jauh tapi aktif, ikut serta, daripada kita belajar secara dekat tapi pasif, cuma diam, menerima tapi tidak mau berpikir, oh begini. Itu kan sama aja bohong. Lalu belajar atas tindakan awal sendiri. Nah, tadi kan punya keinginan masing-masing, diri sendiri yang mulai. Lalu ada kebebasan, kreativitas, dan kepercayaan diri dalam belajar. Lalu apa aja nih ciri-ciri teori humanistik? Nah, teori humanistik ini menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Kemudian proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Kemudian melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, lalu mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, lalu mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Kemudian tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Nah, jadi peserta didik itu harus mampu ya mengontrol dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, bagaimana caranya harus berperilaku kepada orang lain, terutama kepada dirinya sendiri. Bagaimana caranya bersikap kepada orang lain, dan itu semua harus dikuasai oleh diri masing-masing. Lalu ada implementasi teori humanistik. Nah, yang pertama ada memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Kemudian memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Lalu mampu memahami karakter dari setiap peserta didik. Kemudian menyediakan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Lalu tetap menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik supaya kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Lalu memacu keaktifan tiap peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk pada keunggulan dan kelemahan dari teori humanistik. Kita masuk ke keunggulannya dulu. Yang pertama ada
membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Kemudian menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk terus belajar, kemudian menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang, lalu mampu mengubah sikap dan pola pikir, lalu membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Nah, begitu keunggulannya. Kemudian kita lanjut pada kelemahannya. Yang pertama ada proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu atau peserta didik. Kemudian juga dapat memunculkan sikap individualisme. Lalu, terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Kemudian, munculnya kesenjangan antar individu. Nah, itu tuh terjadi apabila beberapa individu itu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori-teori belajar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Nah, karakteristik itu tentunya berbeda-beda ya bagi setiap peserta didik, tapi pada umumnya begini. Pada kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar itu, peserta didik berorientasi pada pembelajaran fakta, lebih bersifat konkret atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungan siswa. Nah, siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar itu belajarnya harus melalui fakta. Bersifat konkret itu berarti yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dia pegang, bisa dia lihat utuhnya, bentuk utuhnya gitu, ataupun dengan kejadian-kejadian yang bisa dilihat langsung dengan mata. Nah, itu tuh untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD. Kemudian kalau kelas 3, siswa sudah dihadapkan pada konsep generalisasi yang dapat diperoleh dari fakta atau kejadian konkret yang sudah dia dapatkan. Nah, jadi kalau siswa kelas 3 itu lebih ke konsep generalisasinya. Oh, dia sudah bisa nih, oh yang begini seperti ini melakukannya. Nah, kan sudah dilihat, dia bisa mencontoh atau melakukannya karena ya generalisasi tadi. Kemudian kalau siswa kelas 4, 5, dan 6 itu atau yang biasa disebut sebagai kelas tinggi. Nah, siswa sudah dihadapkan pada konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapannya. Nah, jadi setelah yang tadi itu dari kelas awalnya belajarnya harus berdasarkan fakta, kemudian yang konkret-konkret atau kejadian-kejadian yang sesungguhnya terjadi gitu di sekitarnya. Nah, pada saat kelas 4, 5, dan 6 itu dia sudah dihadapkan itu dengan konsep-konsepnya. Oh, ternyata kejadian itu awal mulanya begini. Lalu kemudian dia bisa menerapkan prinsip-prinsip yang berdasarkan apa yang dia lihat atau bagaimana kejadian tersebut. Nah, jadi tentu beda ya tingkat-tingkat pada sekolah dasar itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori-teori belajar dan karakteristik pembelajaran di sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.